Oke, baik Ibu Elvina, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Hendro. Pastinya Kabar hari saya ini baik. Terima kasih sudah menghubungi saya. kemarin kita sudah ada perjanjian ya Ibu, hari ini mau cerita-cerita, mau sampaikan keluhan atau kita mengadakan coaching seperti itu. Jadi Ibu sudah siapkan waktu ya untuk hari ini ya. Iya Pak, mari kita mulaikan. Saya haraplah kalau kita hari ini mau menyelesaikan satu masalah, permasalahan, pasti kita harus fokus. Jadi kalau bisa tenang, kita harus ikuti apa yang kita bicarakan supaya Ibu bisa juga dapatkan nanti solusinya. Jadi sekarang kalau seperti ini saya lihat Ibu boleh sampaikanlah kira-kira apa yang menjadi permasalahan terbesar yang Ibu rasa hari ini yang membuat Ibu perlu melakukan atau mengikuti yang namanya coaching kita hari ini. Silakan Ibu. Baik Pak, begini Pak, di sekolah saya ini saya kebetulan mengajar di kelas 5. Tapi di sekolah saya ada terdapat 5 siswa yang belum bisa baca Pak. Jadi kalau ketika saya mengajar di kelas, mengasihkan materi pembelajaran, tentunya tidak bisa langsung selesai tuntas. Menurut saya saja pun anak itu tidak tahu apa-apa, tidak paham dengan apa yang saya jelaskan, karena memang saat ini saya mengajarnya berdasarkan buku saja. Sementara anak-anak yang sudah paham, dia sudah mulai ribut atau mengganggu kelas kalau misalnya saya harus mengulang kembali begitu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak solusi untuk saya? Permasalahannya ini ada siswa kelas 5 SD belum bisa baca, kemudian niat belajarnya juga masih rendah, lalu Ibu juga katakan tadi mengajarnya dengan metodenya atau hanya dari buku saja ya. Ini memang suatu hal yang masalah besar, belum bisa baca ya. Kira-kira sejauh pengamatan Ibu bagaimana, kenapa ada bisa atau bagaimana, apa sebab siswa itu belum bisa baca? Yang kita ambil satu-satu ya, kita selesaikan satu-satu yang belum bisa baca, apa sebab? Iya Pak. Yang pertama Pak, sebelumnya kan saya tanya dulu, sharing dulu sebelumnya ya Pak ya. Karena dulu sebelumnya memang karena dampak dan
panjang akibat apa namanya virus ya Pak, tidak bersekolah karena daring, mungkin anak kurang dapat pembelajaran yang benar, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini dapat sebuah ada sedikit tekanan karena memang kalau dia belajar baca ketika mereka di kelas itu anaknya kurang percaya diri Pak, dia takut malu, diejek kawannya dan lain sebagainya, jadi sehingga dia motivasi untuk belajar tidak ada, malah jadi ngantuk dia Pak, jadi tidur kadang. Kita pun melihatnya jadinya nggak nyaman dan kasihan gitu Pak. Nah, itulah penyebabnya Pak tadi karena memang liburan panjang karena virus, dan kedua tadi Pak malu terlambat di depan ya. Libur panjang ya, kalau libur panjang pastinya karena kita belajar dari rumah kemarin daring ya, tidak maksimal ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana menurut Ibu supaya tidak ada tekanan dari teman-temannya, supaya dia bisa lihat belajarnya itu naik atau bisa bangkit ya? Apa kira-kira atau bagaimana solusi atau bagaimana yang bisa kita lakukan atau Ibu lakukan supaya tekanan dari teman-temannya ini bisa teratasi, kemudian belajarnya dia bisa meningkat seperti itu. Baik Pak, yang setelah berlalu beberapa waktu ya Pak ya, tentunya saya juga mengajar untuk pembelajaran lain gitu Pak. Jadi saya lihat ketika belajar hal yang lain ada yang bersifatnya ada gambar atau yang lain, dia memang sedikit tertarik, tapi karena tadi seperti saya bilang dia sudah tempat terkunci dengan lingkungan teman-teman, ada kurang percaya diri, dirinya itu nggak muncul, maka dia pun tetap masih diam-diam. Tapi saya lihat dia tertarik dengan yang pembelajaran yang sifatnya ke gambar atau video gambar begitu Pak. Nah, jadi untuk percaya dirinya saya memang berniat Pak ya, berniat mendekati si anak bagaimana supaya dia termotivasi bangkit dari keterpurukannya yang ada. Jadi saya berharap selain saya mengubah media belajar yang akan dilakukan, tentunya saya tetap kembali ke awal, si anak harus bisa baca. Maka saya berencana meluangkan waktu setengah jam di akhir pembelajaran untuk memberikan dia waktu membaca di ruangan yang tersendiri sampai dia bisa minimal mudah-mudahan bisa membaca begitu Pak. Baik, jadi Ibu coba kasih perhatian khusus untuk dia supaya dia bisa baca ya. Jadi bagaimana si anak ini mau supaya Ibu ajak seperti itu, apa kira-kira yang Ibu lakukan? Karena kan Ibu rencananya tadi mau ajak si anak ini satu tempat supaya yang bisa dia belajar bersama, supaya Ibu juga tidak dilihat temannya. Apa teknik atau bagaimana cara supaya si anak ini mau, karena tadinya semangatnya itu kan masih belum, jadi dengan Ibu ajak bagaimana caranya supaya dia itu mau untuk belajar sendiri bersama dengan Ibu, supaya lancar membacanya, supaya bisa mata pelajaran itu bisa diikuti dengan baik. Kalau yang pertama tadi kan Pak, seperti tadi saya bilang saya akan belajar metodologi. Kalau kalian saya jelas-jelaskan saja anak itu tidak paham, berarti tentunya saya akan mencoba mungkin media gambar ataupun video ya Pak. Mungkin anak itu, saya berharap anak ini lebih bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran walaupun dia tidak bisa baca gitu Pak. Jadi untuk membacanya tentunya saya mungkin memberikan pemahaman kepada anak supaya dia mau saya ajari membaca 30 menit sebelumnya. Tentunya sebelumnya saya juga harus berhubungan dengan orang tua agar anak itu dijemput mungkin lebih lama dari yang sebelumnya Pak. Termasuk juga menyampaikan kepada wali kelasnya bahwa saya kepada guru yang lain, bidang studi yang lain, bahwa kita ada usaha supaya anak ini bisa membaca kemudian.
katakan tadi, komunikasi dengan wali kelas ya, komunikasi dengan wali kelas. Studi lain Pak, saya kan dari wali kelas dan guru kelasnya. Ya, dengan bidang studi lain yang juga mungkin mengalami masalah yang sama, kemudian dengan orang tua ya. Kira-kira ada kendala nggak untuk komunikasi dengan orang tua seperti itu? Karena kan Ibu tadi sampaikan mau berkomunikasi dengan orang tua ya. Kira-kira ada kendala nggak? Karena kita harus tahu kalau ada kendala nanti kita harus cari lagi cara bagaimana mengatasi kendalanya. Kira-kira gimana Ibu? Untuk orang tua Pak sebenarnya kendala tidak ada, karena memang orang tua sangat mendukung sekali. Karena menurut dari guru sebelumnya, orang tua juga sudah melakukan memberikan les privat kepada anak, tapi memang hasilnya belum memuaskan. Jadi begini, saya berikan waktu, orang tua memang antusias memberikan, setuju dengan langkah yang kita berikan, karena memang kebetulan ini kepentingan si anak yang sudah kelas 5 belum bisa juga membaca Pak. Jadi demikian juga untuk guru-guru yang lain, semoga menghargai si anak, mengubah metodenya, karena memang anak-anak ini sudah kita perlakukan khusus supaya dia bisa membaca. Artinya komunikasi dengan orang tua memang baik ya, Bu, ya. Jadi solusi ya, komunikasi dengan orang tua. Kemudian tadi si anak tadi, pastinya komunikasi dengan orang tua itu Ibu sudah akan usahakan. Lalu kemudian dengan guru-guru mata pelajaran yang masuk juga. Ini kira-kira dengan guru mata pelajaran sejauh mana atau apa yang sudah, atau bagaimana Ibu melakukannya kira-kira supaya dapat nanti cara atau teknik yang lebih baik supaya si anak tadi bisa membaca. Iya, begini Pak, semoga selama saya melatih anak-anak ini, semoga temuan-temuan yang saya temukan ketika dalam proses pembelajaran khusus ini akan saya paparkan kepada guru kelas supaya juga mengikutkan atau mengubah media belajarnya supaya anak ini memang bisa mencapai tujuan pembelajarannya, walaupun mungkin harus berbeda metode ataupun berbeda cara. Oke, baik Ibu. Tadi udah Ibu sampaikan kerjasama dengan teman komunikasi dengan orang tua. Kira-kira ada nggak cara lain lagi selain ini yang terbersit dalam benak Ibu supaya anak kita ini atau siswa kita ini yang sudah kelas 5 yang belum bisa baca ini tadi, dia nantinya bisa membaca. Ada nggak cara lain selain membuat dia yang Ibu pikirkan tadi, yang Ibu sampaikan dengan cara kita tingkatkan percaya dirinya tanpa dengan mengajarnya tanpa ada teman-temannya. Ada nggak cara lain selain itu menurut Ibu? Tentunya kita memberikan motivasi ya Pak ya, supaya tidak melakukan hal yang sama dari yang sebelumnya. Kita sudah mulai harus mengubah cara pandang dia juga, karena sebelumnya dia sepertinya pasrah kan Pak, karena sudah dari kelas 1 berlalu sampai kelas 5 begitu belajar sampai akhirnya dia bosan dalam pembelajaran. Nah, jadi setelah berjalannya waktu, mudah-mudahan anak-anak itu termotivasi dan bangga dengan dirinya walaupun masih terbata-bata. Gitu ya Pak. Jadi saya harap juga di kelas nantinya kalau dia masih ngeja, harus berani bilang, oh saya sudah bisa baca, harus bisa. Jadi munculkan motivasi anak supaya bahwa dia juga mampu bisa sama dengan temannya. Membangkitkan dan mengubah cara dia selama ini. Ya, oke, tadi Ibu sudah sampaikan ada 2 solusi yang Ibu pikirkan. Kira-kira masih ada nggak solusi lain lagi yang bisa saja nanti supaya si anak ini betul-betul bisa membaca? Tadi sudah Ibu sampaikan. Kira-kira masih ada lagi? Saya berharap juga dukungan daripada orang tua atau kakak abangnya, keluarganya, untuk melanjutkan cara yang sama yang kita lakukan. Jadi memberikan pengertian khusus bahwa anak ini memang bisa kita ubah. Jadi saya juga memberikan hasil daripada misalnya tugas dari pembelajaran khusus tadi. Semoga umpan balik dari keluarga juga berkelanjutan dengan apa yang kita lakukan untuk mensukseskan yang tidak bisa baca menjadi baca. Kalau misalnya ada kendala lain atau tidak bisa, ya bagaimana mencari solusi yang lain. Tapi itulah caranya saya supaya
keluarga juga melakukan hal yang sama, atau apa yang saya lakukan di sekolah mereka mau menguji atau mau evaluasi di rumah, jadi ada tidak lanjut. Saya harap Ya, Ibu sudah sampaikan tadi ya, ada beberapa hal yang akan dikerjakan atau yang dilakukan. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini itu akan dilaksanakan ya. Jadi iya Pak. saya harapkan kira-kira apa tindakan nyatanya nantinya, kan ini kan kita masih punya pemikiran solusi yang akan kita kerjakan ya. Kira-kira dalam waktu dekat supaya ini bisa maksimal, si anak tadi bisa membaca, menurut Ibu ada prioritas utama nggak dari yang 3 tadi? Yang utama tentunya tadi Pak, mengubah metode mengajar saya. Yang tadinya saya sifatnya hanya berdasarkan buku, jadi saya akan mengubah, bisa mencari metode atau mencari bahan-bahan ajar yang memang dipahami tanpa membaca, atau misalnya seperti kartu. Tadi kan materi saya terutama kan masih metamorfosis gitu Pak, jadi dengan mengumpulkan kartu-kartu dia lebih paham, oh begini dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus membaca ataupun video dan bisa dia dengarkan. Jadi intinya saya akan terutama sekali adalah mengubah metode mengajar saya di kelas, dan secara tidak langsung juga mengikuti, tetap harus berusaha dia membaca tadi secara khusus 30 menit sebelum tidur. Oke, jadi baik, terima kasih Bu, saya sudah mendengarkan keluhan Ibu. Kira-kira nanti ini menurut Ibu cara ini atau langkah ini untuk ke depan yang akan Ibu terapkan, kira-kira ada peningkatan lah ini nanti yang diharapkan ya Bu ya. Kira-kira berapa persen lah kegiatan ini rencananya atau menurut Ibu bisa terlaksana dengan baik, meningkatkan niat baca si anak tadi atau bisa membaca? Kalau menurut saya Pak, ada perubahan saja dari tidak membaca menjadi mengeja, itu saja sudah lumayan syukur. Mudah-mudahan berikutnya dapat melanjutkan supaya anak benar-benar tuntas bisa membaca. Baik Ibu, nah jadi Ibu kan tadi sudah dari awal kita sudah berbicara ada masalah seperti ini, Ibu sudah menemukan atau sudah bisa memikirkan apa yang akan dilakukan dan sudah menentukan waktu kapan akan dilakukan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu, sudah agak lebih lega sedikit untuk hal ini? Ya, semoga ini dapat saya lakukan langsung ya Pak di sekolah, karena memang kegiatan ini ataupun tahap-tahap yang saya lakukan tadi bisa langsung saya laksanakan di sekolah. Memang saya sudah bertanya juga dengan guru sebelumnya bahwa ada perbedaan beberapa anak ini dengan anak yang memang lebih tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Karena memang setelah beradanya daring selama ini, jadi ini makin terabaikan sehingga berlalu begitu saja, jadi kurang perhatian begitu. Tapi karena mungkin perlakuan seperti ini dapat mengubah persepsi teman-temannya juga supaya tidak mengabaikan teman yang lainnya yang memang mendapat kesulitan. Itu yang saya harapkan ya Pak ya, selain kita sama guru, anak-anak juga harus kita mengubah cara pandang terhadap teman-temannya yang banyak mengalami kesulitan, karena mungkin anak itu dapat mempunyai kelebihan lain di bidang lain. Jadi otomatis saya akan lakukan segera. Jadi perasaan Ibu sekarang sudah agak lebih apa ya, lebih semangat ya? Iya Pak, saya sangat ingin melakukannya langsung. Oke, baik ya, baik Ibu. Jadi kita harus bisa bikin komitmen, kita harus kita laksanakan itu, dan Ibu sudah keluarkan itu dari dalam hati Ibu, sudah Ibu sampaikan, tinggal melaksanakan. Semoga rencana ke depan yang sudah Ibu pikirkan bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu. Untuk berikutnya saya tetap bersedia, kalau Ibu membutuhkan kita akan bicara lagi, atau ada masalah-masalah lain silahkan sampaikan. Ya, amin. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatan Bapak untuk berkunjung ke tempat saya ini, memberikan saya wejangan ataupun bisa berserta begini. Jadi saya pun mungkin bertekad untuk melakukannya di sekolah. Terima kasih atas waktu Bapak. Selamat pagi Pak.
selamat pagi, tetap semangat. Semangat. Ya demikian Ibu.